Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Potongan ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalau dibaca secara sempurna, ini merupakan salah satu dari hasil dialog dua saudara, yaitu putra Adam bernama Qabil dan Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berdua masing-masing mempersembahkan kurban, persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka yang satu diterima pengorbanannya, yang satu ditolak. Si abang atau Qabil yang ditolak pengorbanannya mengatakan, la aqtulannak, aku pasti membunuhmu. Sedangkan si adik yang diterima kurbannya mengingatkan, menginformasikan, ternyata tidak semua orang yang berkorban itu diterima oleh Allah. Lalu adiknya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Sidang jemaah sekalian, semua orang bisa beramal dan mampu beramal, tapi masalahnya adalah tidak semua orang beramal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syarat, hanya dari orang yang bertakwalah diterima amal soleh mereka. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca surat An-Nur ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka, kembali kepada Allah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut dalam ayat ini adalah orang-orang yang dulunya pezina, dulunya penjudi, dulunya pembunuh, sehingga takut bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan demikian Aisyah. Ayat itu menceritakan orang-orang yang sangat banyak kebaikannya, melakukan amal-amal saleh tapi sangat takut kepada Allah, tidak diterima amal solehnya. Kalau orang-orang dahulu, sedang jemaah sekalian, kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang soleh setelah mereka, sangat-sangat khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Padahal ada di antara mereka sudah dijamin masuk surga, misalnya Fudalah, dijamin masuk surga, dijanjikan, dan beliau ikut bai'atul ridwan, tapi tetap takut akan amalannya tidak diterima oleh Allah. Adakah di antara kita merasa aman kalau amalan kita sudah diterima oleh Allah? Salat maghrib kita tadi, tidak boleh ada perasaan biasa-biasa saja. Harus setelah kita beramal munculkan rasa khawatir, jangan-jangan Allah enggak terima amalan saya ini. Dibarengi dengan rasa harap yang penuh bahwa Allah mudah-mudahan menerima. Bacaan Al-Quran kita, puasa Ramadan kita tahun lalu yang baru saja, dan ibadah-ibadah yang lain, tidak boleh merasa aman, sudah santai-santai, seakan-akan tidak ada peluang tidak diterima oleh Allah. Orang-orang soleh dahulu, semakin banyak dia beramal soleh, semakin takut amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan kita harus lebih takut lagi. Pertanyaan yang sangat penting adalah siapakah orang bertakwa itu? Dalam surat An-Najmu Allah Subhanahu wa taala sebutkan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa sok suci. Jangan kalian merasa sudah bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang maha mengetahui siapa orang bertakwa. Maka tidak boleh ada di antara kita mengklaim diri kita orang yang sudah bertakwa atau mengatakan orang lain itu belum bertakwa. Tidak. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang maha tahu siapa itu orang bertakwa. Dan orang bertakwa tadi penting karena hanya diterima amalan dari orang bertakwa. Jangan pernah kita merasa sudah menjadi orang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Hanya saja Allah bocorkan secara lahiriah ciri-ciri orang bertakwa itu. Apa saja ciri-cirinya? Insyaallah pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.